Flag Smasher jadi Hydra baru di Marvel Cinematic Universe. Hi Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Dan di video kita kali ini, kita bakal ngebahas tentang possibility dari Flag Smasher yang bakal muncul lagi di MCU dan mungkin akan berperan penting di masa depan dengan menjadi organisasi sekelas Hydra. So langsung aja bareng gue Rian, kita langsung bahas topik kita kali ini. Flag Smasher jadi salah satu misteri di series The Falcon and the Winter Soldier yang masih jadi pertanyaan sampai sekarang karena masih belum ada kejelasan apakah kelompok ini udah hancur atau masih berlanjut arc-nya di Marvel Cinematic Universe. Karena kalau kita ngelihat beberapa scene di episode 6 series ini, kita tentunya tahu ada beberapa anggota Flag Smasher yang tidak diketahui nasibnya bahkan sampai di ending series ini. Seperti pria yang ikut menyabotase ruangan meeting GRC, lalu ada wanita yang ngasih handphone ke Bucky, tentara yang nyamperin Dovich sama temen-temennya, dan satu orang yang jatuh ke air saat Falcon menyelamatkan para sandera yang ada di helikopter. So, kalau mereka aja keberadaannya masih nggak jelas di series ini, maka bisa saja mereka masih hidup nih di sini. Dan bukan hanya mereka, sepertinya sel-sel Flag Smasher juga punya potensi untuk masih eksis nggak hanya di GRC atau di militer, tapi juga bisa eksis di seluruh dunia dengan menempati banyak role di organisasi penting. Ini juga semakin diperkuat dengan posisi kelompok Flag Smasher yang seperti kita tahu di film ini punya basis pendukung di seluruh dunia, terutama dari para pengungsi yang ada di seluruh kamp penampungan GRC saat ini. Di mana kelompok Flag Smasher di sini selalu memanfaatkan para pendukungnya untuk menjalankan setiap aksi mereka, baik itu sebagai penyedia akomodasi, decoy, bahkan sampai jadi personil tambahan yang ikut langsung dalam aksi teroris mereka. Dan ini semua mereka lakukan secara voluntary tanpa imbalan apapun dari Flag Smasher yang hanya berbasis pada rasa kepercayaan mereka yang tinggi kepada gerakan Flag Smasher yang sudah dianggap sebagai pahlawan karena membela mereka dari GRC. So, sepertinya Flag Smasher masih ada dan belum hancur sepenuhnya. Terlebih lagi dengan statement dari Karli yang mengatakan kalau organisasinya sudah kuat untuk berjalan sendiri bahkan tanpa kehadiran Karli dan juga teman-temannya. Sepertinya bisa saja anggota Flag Smasher yang masih tersisa bakal memulai gerakan mereka lagi. Apalagi kalau GRC dan juga pemerintah dunia tidak merubah kebijakan mereka soal para pengungsi dan juga mengelola dunia saat ini. Meskipun kebijakan ini sudah diubah. Di mana dalam membangun gerakannya kembali, Flag Smasher sepertinya bakal menggunakan basis pendukung mereka di seluruh dunia supaya bisa mengumpulkan resource baru dan akhirnya memulai kembali gerakan Flag Smasher yang sepertinya bukan hanya melawan GRC saja, tapi bakal berfokus dalam usaha mereka untuk menyatukan seluruh negara di dunia menjadi satu, seperti semboyan gerakan mereka selama ini yaitu One World, One People. Selain itu, mungkin aja seperti organisasi Hydra, Flag Smasher nantinya juga akan menggunakan metode yang sama untuk mensukseskan agenda mereka dengan melakukan aksi infiltrasi ke seluruh organisasi penting di dunia, bahkan bukan cuma organisasi GRC, tapi juga ke pemerintahan dunia. Sama seperti halnya Hydra yang menyusup ke organisasi SHIELD dan juga pemerintah Amerika untuk tetap menjaga eksistensi dan juga gerakan organisasinya. Dimana dari sinilah Flag Smasher bakal memanfaatkan organisasi-organisasi ini untuk menjalankan agenda mereka secara rahasia sampai tujuan Flag Smasher untuk menghapus negara dan menyatukan dunia bisa terwujud. Apalagi hal ini juga semakin diperkuat dengan beberapa scene di episode 5 dan 6 yang menunjukkan kita bagaimana para anggota Flag Smasher bisa mengenali dan berkomunikasi satu sama lain menggunakan sandi rahasia yaitu One World, One People, sama seperti Hydra dengan jargon Hell Hydra-nya. Ini bisa jadi tanda kalau Flag Smasher nantinya bakal mulai bergerak secara rahasia sampai akhirnya mereka cukup siap untuk melakukan aksi terorisme mereka secara terbuka, seperti yang dilakukan oleh Karli. Atau bisa jadi sama seperti yang terjadi di komiknya yang menceritakan bagaimana kelompok ultimatum pimpinan Flag Smasher secara rahasia didanai oleh Red Skull dan dimanfaatkan oleh Red Skull untuk kepentingan Hydra. So, mungkin saja di MCU kita bakal melihat plot ini diadaptasi dengan menceritakan bangkitnya kelompok Flag Smasher yang ternyata secara rahasia dibantu oleh Hydra dan akhirnya dimanfaatkan Hydra untuk membangun kembali pengaruh organisasi mereka di dunia. Yang di film Captain America Winter Soldier sudah hancur karena bocornya seluruh informasi Hydra ke publik oleh Black Widow.
Nah, dengan munculnya kembali Flag Smasher di MCU, tentunya bakal ada sosok karakter baru yang akan menggantikan peran Karli Morgenthau sebagai leader untuk memimpin gerakan kelompok Flag Smasher ini. Dimana kalau kita ngelihat ke komiknya, sebenarnya ada beberapa anggota Ultimatum yang punya potensi untuk diadaptasi oleh studio sebagai pengganti dari Karli Morgenthau di kelompok Flag Smasher. Seperti sosok Vladimir Korda yang merupakan seorang pembunuh bayaran dan juga mantan agen Hydra yang akhirnya jadi tentara Ultimatum pimpinan Flag Smasher. Karakter ini punya potensi untuk meneruskan kepemimpinan Karli di Flag Smasher. Dan bukan gak mungkin lewat Vladimir Korda, sepertinya kita bakal melihat bagaimana plot kebangkitan Hydra di kelompok Flag Smasher bakal terrealisasi. Dengan menceritakan Vladimir Korda yang akan memimpin kelompok Flag Smasher dan akan menggunakan kelompok ini untuk memperbesar pengaruh Hydra seperti dulu lagi. Berikutnya ada juga karakter lain seperti Anarchy yang juga kalau di komiknya diceritakan sebagai agen wanita dari Ultimatum yang merupakan salah satu mastermind kepercayaan dari Flag Smasher di organisasi ini. So, kalau karakter Anarchy bakal diadaptasi, tentunya kita bakal melihat lagi sosok wanita yang akan jadi leader pengganti dari Karli Morgenthau di Flag Smasher. Selain itu, dengan adanya backstory dari Anarchy yang muncul di komiknya sebagai orang kepercayaan Flag Smasher, ini tentunya bisa jadi jembatan cerita untuk menampilkan karakter Anarchy di MCU sebagai salah satu orang yang punya kedekatan dan juga dipercaya oleh Karli sebagai salah satu penerusnya yang tidak diceritakan di series The Falcon and the Winter Soldier. So, itu dia pembahasan kita kali ini tentang masa depan dari kelompok Flag Smasher. Dan menurut kamu, langkah apa nih yang bakal diambil Flag Smasher di masa depan di MCU? Tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah. So, like, share video ini kalau kamu suka, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.